Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Video kali ini Miss akan mereview persiapan untuk ulangan keempat ya. Penilaian harian keempat tentang transformasi geometri. Oke. Di ulangan nanti terdiri dari 25 soal pilihan ganda ya. Nanti dari 25 soal itu Miss pecah-pecah submateri ya. Nanti insya Allah akan Miss bahas materi-materinya, kisi-kisi dari ulangan nanti, plus contoh-contoh soalnya ya. Oke, simak terus ya. Bagian yang pertama yaitu tentang menentukan bayangan atau hasil dari translasi atau pergeseran ya. Lalu yang kedua nanti diminta untuk menentukan besar translasinya. Kalau yang pertama tadi bayangannya, nah yang kedua ini besar translasinya yang dilakukan. Lalu yang ketiga menentukan bayangan atau hasil refleksi dari atau pencerminan ya. Jadi ada beberapa macam pencerminan kan ya. Nah nanti diminta untuk mencari bayangannya. Lalu yang keempat menentukan bayangan dari hasil rotasi atau perputaran. Nanti kita bahas nih apa aja sih rotasi. Selanjutnya yang kelima menentukan sudut rotasi yang dilakukan. Jadi jika ada suatu titik lalu ada hasil bayangannya, maka diminta untuk dia dirotasi sebesar berapa sih. Lalu yang keenam menentukan bayangan hasil dilatasi ya. Lalu yang ketujuh gabungan, jadi bayangan gabungan dari beberapa transformasi. Jadi setelah translasi lalu dilanjutkan oleh refleksi atau apapun lah ya, tapi yang jelas gabungan dari beberapa transformasi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama menentukan bayangan dari hasil translasi atau pergeseran. Bisa ingatkan kembali bahwa jika suatu titik A, X, Y, dia ditranslasikan, nah ini T-nya komponen translasinya itu A, B, misalkan, maka hasil atau bayangannya adalah tinggal kita jumlahkan. X dijumlahkan dengan A, nah ini A ini komponen X-nya ya, berarti kalau kita lihat pada gambar berarti dia ke kanan atau ke kiri, lalu G-nya kita tambahkan dengan B. Nah B ini berarti komponen vertikalnya, ke atas atau ke bawah. Nah contoh soalnya, suatu titik min 1,3 ditranslasikan sebesar 4 min 2, maka hasil translasinya adalah, oke ini berarti langsung aja ya. Ketika dia min 1, kok hitam, merah, putih ya. Min 1,3 ditranslasikan dengan 4 min 2, maka ini tinggal kita tambahkan. Yang 1 kita tambahkan 4, yang 3 kita tambah min 2. Nah, sehingga bayangannya adalah 1 tambah 4, 5, 3 tambah min 2, 1. Maka hasil translasinya adalah 5,1. Mudah ya. Yang kedua, menentukan besar translasi yang dilakukan. Rumusnya tetap sama. Kalau hubungannya dengan translasi, maka tetap pakai X, Y ditranslasikan terhadap AB, maka bayangannya tinggal kita tambahkan saja. Contoh soalnya nih. Suatu titik A min 1,3 ditranslasikan sehingga menghasilkan titik A aksen 5, min 2. Nah ini bayangannya. A-nya itu titik asal, A aksennya adalah bayangannya. Nah diminta besar translasinya. Rumus yang kita gunakan tetap yang ini. Ya, perhatikan cara pengerjaannya. Ketika ada A min 1,3, nah ini titik A. Dan kita mau tanya nih, yang ditanya adalah A, B-nya berapa? Nah, komponen translasinya berapa jika menghasilkan 5, min 2. Nah, dari rumus kita tahu bahwa si 5 ini, nah 5 ini adalah hasil penjumlahan X ditambah A. Kita tulis aja di sini. Maka pertama, min 1 ditambah A itu hasilnya adalah 5. Maka A-nya berapa? Oh, A-nya adalah 5 tambah 1. A-nya 6. A-nya udah dapet. Lalu B-nya gimana? Sama.
berarti 3 ditambah B sama dengan min 2. B-nya min 2 dikurang 3. Berapa min 2 kurang 3? Min 5. Oke, kita sudah punya A-nya 6, B-nya min 5. Maka komponen translasinya, kalau kita dalam bentuk komponen T, maka 6 min 5. Kalau bentuk kata-kata gimana? Atau dalam gambar kan, berarti 6 itu menggambarkan positif, berarti menggambarkan dia bergerak ke kanan. Ya, 6 ke kanan, lalu yang B-nya itu menggambarkan vertikal. Karena min berarti dia ke bawah, berarti 6 ke kanan, 5 ke bawah. Nah, kurang lebih begitu ya, mudah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, menentukan bayangan hasil pencerminan atau refleksi. Nah, ini Miss tampilkan lagi, Miss review lagi untuk mengingatkan berbagai macam refleksi. Nah, yang pertama, jika ada satu titik X, Y, dia dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, min Y. Nah, jadi kalau sumbu X, X-nya tetap nih. Terhadap sumbu X, X-nya tetap. Yang berubah adalah Y-nya, berubah tanda. Nah, kebalikannya, jika terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya, karena Y-nya tetap. Jadi kalau terhadap sumbu X itu kan Y sama dengan 0. Nah, maka Y-nya berubah. Kalau sumbu Y itu adalah garis X sama dengan 0, maka X-nya yang berubah. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Garis Y sama dengan X. Kalau garis Y sama dengan X, maka ditukar tempat, ya, diputar dari X, Y menjadi Y, X. Kalau garis Y sama dengan min X, maka selain diputar juga berlawanan, ya, jadi berubah tanda. Jadi setelah ditukar tempat, tandanya pun dirubah. Gitu. Jadi tadinya X, Y menjadi min Y, min X. Selanjutnya, terhadap titik pusat 0,0. Nah, berarti ini nggak diputar, tapi tandanya berubah dua-duanya. Tadinya X, Y menjadi min X, min Y. Nah, terhadap garis X sama dengan H, X yang berubah menjadi 2H min X, Y. Jika garis Y sama dengan K, maka K-nya yang berubah. Berarti X-nya tetap, Y-nya menjadi 2K min Y. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Mudah ya. Jadi kalau sumbu X itu Y sama dengan 0, maka Y-nya berubah, tanda. Sumbu Y, X-nya sama dengan 0, maka X-nya berubah, tanda. Garis Y sama dengan X, diputar. Garis Y sama dengan min X, diputar dan berubah tanda. Titik pusat 0,0, tidak diputar tapi berubah tanda. Garis X sama dengan H, X-nya berubah menjadi 2H min X. Garis Y sama dengan K, Y-nya berubah jadi 2K min Y. Oke, itu ya. Jadi ini mudah-mudahan kalian bisa hafal. Supaya nanti bisa mengerjakan ulangannya. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, nih, bayangan titik A min 1,3 hasil pencerminan terhadap titik 0,0. Nah, titik 0,0 gimana tadi? Titik 0,0 dia berubah tanda. Maka jika titik A itu min 1,3 terhadap 0,0, maka tinggal kita rubah tandanya menjadi lawannya. Lawannya min 1 berapa? 1. Lawannya 3, min 3. Nah, berarti bayangannya adalah jadi 1, min 3. Oke, satu contoh lagi. Nah, ini kebalikannya. Yang diketahui adalah bayangannya. Nah, bayangannya aksen min 1,3 ini adalah bayangan titik A setelah dicerminkan terhadap sumbu Y. Koordinat titik A-nya berapa? Nah, jadi justru yang ditanya titik asalnya. Oke, gimana? Sama. Rumus yang tadi ya, kalau sumbu Y berarti garis X sama dengan 0, X-nya tetap. Nah, ini Miss tulis di sini nih. Maka ini A, Miss tulis aja dulu di sini X, Y. Dia terhadap sumbu Y. Bayangannya menjadi min 1,3. Padahal kita tahu kalau terhadap sumbu Y, X-nya berubah
Berarti ini sesungguhnya adalah min X. Yang ini adalah Y. Nah, berarti kita udah tahu Y-nya 3. Karena min X-nya min 1, maka X-nya berapa dong? X-nya 1. Maka titik A-nya adalah 1,3. Udah ya, jadi pokoknya kalau kita udah tahu rumusnya, mau diapain soalnya diputar balik juga insya Allah bisa. Oke, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Menentukan bayangan hasil rotasi atau perputaran. Nah, sebelumnya Miss ingatkan lagi nih, apa aja sih yang mempengaruhi rotasi itu? Nah, pertama, tentu pusatnya. Pusat rotasinya di mana? Oh, pusat rotasinya kalau untuk level SMP kita masih menggunakan pusat rotasi titik pusat 0,0 ya. Jadi yang menentukan itu pertama adalah pusatnya. Lalu apalagi arahnya? Ya, arahnya dia kemana? Apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Yang jelas kita harus ingat bahwa jika dia positif maka berlawanan arah jarum jam. Namun kalau dia negatif maka dia searah jarum jam ya. Tahu kan arah jarum jam ya? Kalau dia searah jarum jam berarti muternya ke arah kanan. Nah, kalau arah ke kanan itu berarti dia positif ya. Jadi kalau lupa mah lihat aja, cari jam dinding kamu deh atau jam tangan yang masih pakai jarum jam ya. Kalau dia berlawanan positif, kalau searah negatif. Lalu apalagi yang mempengaruhi rotasi? Sudutnya ya. Sudutnya. Nah, ini Miss tampilkan. Ingatkan lagi. Ya, jadi untuk level SMP kita masih menggunakan sudut istimewa yaitu sudut 0, 90, 180, 270 dan 360. Oke, jadi Miss ulang lagi. Ada yang menentukan rotasi ada 3 ya. Pertama sudut pusatnya, sudut pusat rotasinya di mana nih? Oh, di titik pusat. Kalau untuk kita ya, titik pusat 0,0. Lalu apalagi yang mempengaruhi arah putarnya ya, arah putarnya. Kalau dia searah jarum jam maka negatif, kalau berlawanan arah jarum jam maka positif. Terus satu lagi apa? Besar sudutnya. Nah, besar sudut rotasinya berapa? Nah, 3 poin itu ya. Oke, sekarang Miss ingatkan lagi nih. Jika sudut rotasinya 90 derajat berarti positif nih ya. Atau min 270 derajat. Nah, kalau kita gambarkan di kuadran itu kan kalau 90 derajat berarti ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2. Nah, 270 derajat ada di kuadran min ya. Kalau min kan berarti muternya searah jarum jam. Nah, 270 derajat berarti di kuadran 2 juga. Maka sudut 90 derajat itu sama besar dengan min 270 derajat. Nah, bayangannya gimana? Kalau tadinya X, Y ini diputar tapi yang depannya berubah tanda. Kalau Miss ngafalinnya gitu tuh. Jadi kalau 90 derajat dibalik lalu depannya berubah tanda. Sehingga kalau tadinya X, Y menjadi min Y, X. Kalau 180, nah 180 ini mau positif atau negatif, mau dia searah ataupun berlawanan sama. Jadi kalau 180 nggak diputar, nggak ditukar tapi tandanya berubah. Jadi min X, min Y. Kalau sudutnya 270 derajat, nah, disebut juga min 90, jadi dia positif 270, atau dia min 90, maka dibalik lagi nih, ditukar lagi posisinya, nah yang belakang yang berubah tanda. Jadi kalau tadinya X, Y menjadi Y, min X. Dan terakhir sudut rotasi 360. Kalau 360 itu kan berarti satu putaran, berarti sama aja dia kembali ke tempat semula. Maka kalau tadinya X, Y ya tetap X, Y. Begitu ya. Contohnya nih. Suatu titik min 1,3 dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. Bayangan titik tersebut adalah, nah kalau searah berarti dia negatif ya. Jadi min 1,3 dia dirotasikan min 90. Nah, min 90 itu sama kayak apa? Kayak 270. Kalau terhadap 270 gimana? Dibalik. Nah, terus belakangnya berubah tanda. Maka jadi 3,1. Gampang ya? Gampang. Yang penting mah udah udah hafal semua rumusnya. Insya Allah bisa. Gimana cara hafal? Ya sering-sering latihan ya. Kalau sering latihan tanpa ngafal juga akhirnya bisa. Ya.
Oke, selanjutnya. Menentukan sudut rotasi yang dilakukan. Nah, contohnya nih, suatu titik A min 1,3 dirotasikan dengan pusat 0,0 sehingga menghasilkan titik A aksen min 3,1. Besar sudut rotasinya adalah, nah, pertama nih, tuliskan ya, min 1,3 menjadi min 3,1 min 1. Nah, kalau kita anggap ini X, Y, berarti ini berubah jadi apa? Oh, jadi min Y, X. Apa nih yang min Y, X? Dibalik depannya berubah tanda. Berarti terhadap sudut 90 derajat. Positif ya. Atau min 270. Kalau pakai kata-kata berarti ini besar sudut rotasinya adalah 90 derajat berlawanan arah jarum jam atau 270 derajat tapi dia searah jarum jam. Gitu ya. Mudah insyaallah. Oke, selanjutnya. Menentukan bayangan hasil dilatasi. Nah, kalau dilatasi mah gampang ya. Kalau translasi tadi digeser ditambah operasi hitungnya. Kalau dilatasi diperbesar atau diperkecil ya. Pakai skala tertentu. Jadi tinggal dikali. Contoh, tentukan bayangan titik A min 1,3 hasil dilatasi dengan faktor skala 3. Nah, berarti tinggal kita kalikan ya. Kalau ada titik A min 1,3 dengan faktor skalanya 3, maka bayangannya menjadi min 1-nya kita kali 3, gitu ya. Lalu 3-nya juga kita kali 3. Oke, jadi bayangannya adalah min 3,9. Gampang. Gitu ya. Yang terakhir nih, menentukan bayangan gabungan dari beberapa transformasi. Nah, jadi Miss yakin kalian udah hafal semua nih ya. Translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, sekarang gabungannya nih. Contoh, suatu titik A min 1,3 didilatasikan dengan faktor skala 2. Nah, tulis dulu nih. Min 1,3 dilatasi berarti pakai K sama dengan 2. Maka bayangannya menjadi dilatasi diapain? Dikali. Maka min 1 dikali 2 jadi min 2, 3 kali 2, 6. Nah, ternyata dilanjutkan dengan rotasi sebesar 180 derajat. Nah, ingat, kalau 180 derajat tinggal kita rubah tandanya semua ya. Min 2 jadi 2. Yang 6 jadi min 6. Oke, Miss ingatkan lagi di sini kalau ada X, Y, maka terhadap 180 jadi min X, min Y. Oke, mudah ya kalau udah hafal mah gampang. Satu contoh lagi nih. Suatu titik A min 1,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, masih ingat ya. Y sama dengan min X, kalau tadinya ada XY, dia jadi apa? Jadi dibalik terus berubah tanda semua jadi min Y, min X. Berapa tuh? Jadi min 3,1. Terus dia ditranslasikan 4 ke kiri. Nah, kalau ke kiri berarti min 4. Dan 3 ke atas. Nah, kalau ke atas positif ya, jadi 3. Translasi diapain? Ditambah. Berarti min 3 ditambah min 4 jadi min 7. 1 ditambah 3 jadi 4. Maka bayangan yang dihasilkan adalah min 7,4. Oke. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalau ada yang belum difahami boleh diputar ulang videonya. Miss harap ulangan keempat ini bisa semuanya mendapat nilai sempurna ya. Gimana caranya supaya bisa mendapat nilai sempurna? Nah, usaha kalian juga harus sempurna. Ya, jadi sekali lagi Miss ingatkan bahwa belajar matematika itu bukan cuma dibaca ya, tapi dikerjakan ulang, banyak-banyak berlatih ya, supaya semakin mahir. Nah, setelah kalian usahanya sempurna, jangan lupa berdoa. Oke? Baik, mudah-mudahan sukses di ulangan nanti. Kita ketemu lagi dengan Miss Sari di video selanjutnya ya.